Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Laili Nurliana pada mata kuliah Kimia Organik 1. Kali ini kita akan membahas pada bab yang paling terakhir dari mata kuliah Kimia Organik 1, yaitu senyawa aromatis. Kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang substitusi elektrofilik. Sebelum kita memasuki bagaimana reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatis, terlebih dahulu kita berkenalan dahulu dengan sebenarnya apakah benzen itu, bagaimana strukturnya benzen. Benzen pertama kali diisolasi oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari residu berminyak yang tertimbun dalam pipa Indugas di London. Nah, pada zaman sekarang sumber utama dari benzen itu yaitu dari petroleum atau minyak bumi. Pula bisa juga didapatkan dari ternya batu bara. Oke, mari kita berkenalan dengan struktur benzen. Rumus molekul dari suatu benzen adalah C6H6. Molekul benzen tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Yang pertama kali ditemukan benzen pada tahun 1825, benzen dianggap tidak ada ikatan rangkapnya, sehingga pada tahun 1872 Kekulé mengusulkan suatu perubahan struktur benzen, yaitu dengan adanya 3 ikatan tunggal dengan 3 ikatan rangkap yang saling berselang-seling, di mana bisa berkonjugasi, berpindah tempat, membentuk suatu yang kalian bisa lihat di sini, yaitu ada titik-titik di sini, dan ini yang menyatakan bahwa adanya konjugasi dari ikatan rangkapnya, yang biasanya nantinya pada jurnal maupun buku-buku akan ditulis lingkaran seperti ini. Kita melihat dari orbital molekul, benzen mempunyai 6 karbon sp2 atau terhibridasi sp2 sehingga membentuk suatu heksagonal planar dengan mempunyai sudut 120 derajat. Panjang ikatannya antara C dengan C adalah 140 pikometer. Seluruh elektron dalam orbital bondingnya, yaitu pada P1, P2, dan P3, di mana orbital ini berenergi terendah karena tak memiliki simpul atau di antara inti karbonnya. Stabilitas benzen. Ikatan rangkap pada benzen tidak bereaksi seperti pada alkena. Mari kita lihat contoh pertama di sini. Suatu 2 butena, jika saya reaksikan dengan Br2, maka yang terjadi adalah suatu produk adisi karena alkena bereaksi dengan aldisi. Contoh kedua, sama saja di sini adalah suatu alkena juga, 1,3 butadiena. Jika saya reaksikan dengan Br2, hasilnya adalah suatu adisi, di mana di sini terbentuk suatu produk dibromida atau dihalogenasi. Nah, bagaimana dengan suatu benzen? Ternyata dia mempunyai karakteristik, yaitu dia tidak bereaksi secara adisi. Jadi jika suatu benzen saya reaksikan dengan Br2, dia tidak akan bereaksi. Tetapi jika saya tambahkan suatu asam Lewis, seperti contohnya FeBr3, akan terjadi suatu produk, tetapi ini bukan produk adisi, melainkan suatu produk substitusi. Di sini dapat kalian lihat, ini adalah suatu bromobenzen atau halogen benzen. Sebenarnya apa arti dari energi resonansi benzena dalam arti reaktivitas kimia?
Jawabannya adalah dengan adanya energi resonansi tersebut diperlukan lebih banyak energi untuk suatu reaksi untuk menghilangkan kearomatisan dari cincin benzen tersebut. Jadi ini memberikan jawaban bahwa mengapa benzen tidak bisa diadisi atau dia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan alkena. Misalkan begini, kalau alkena dapat dihidrogenasi pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer, kalau benzen dia membutuhkan tekanan dan temperatur tinggi. Oleh karena adanya stabilisasi aromatik atau adanya energi resonansi. Kita mulai dari substitusi elektrofilik pada benzen. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kalian mulai pahami dulu dari judulnya ini, yaitu ada dua kata yang penting di sini adalah substitusi dan elektrofilik. Substitusi sendiri adalah suatu reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom yang lain. Reaksi substitusi dikelompokkan menjadi reaksi substitusi elektrofilik dan reaksi substitusi nukleofilik, bergantung pada regen yang akan digunakan. Apakah suatu zat antaranya berupa karbokation, karbanion, ataupun juga sebagai radikal bebas. Dan bergantung apakah substratnya, apakah suatu senyawa alifatik atau rantai lurus, atau juga suatu senyawa aromatik. Nah, pada bab ini kita khususkan pada suatu senyawa aromatik. Kita mengetahui reaksi substitusi adalah suatu reaksi penggantian di mana ada gugus yang menggantikan dan ada gugus yang digantikan. Kita harus tahu apa itu elektrofilik. Elektrofilik sendiri secara harfiah artinya elektron lover atau pecinta elektron. Jadi elektrofilik adalah suatu regen yang tertarik pada elektron. Jadi bisa diartikan juga elektrofil ini merupakan suatu zat yang bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya elektron. Seperti penjelasan yang pernah saya kemukakan tentang persyaratan aromatisasi, dapat kita lihat pada slide di gambar yang warna biru bahwa setiap senyawa aromatis pada cincinnya orbital P sisa yang tegak lurus pada bidang cincin planarnya akan overlap atau tumpang tindih sehingga membentuk suatu awan elektron P. Awan elektron P di sini diperlihatkan ada dua cincin di atas dan di bawah. Mengapa? Karena ingat, ini adalah orbital P, jadi merupakan bola terpilih. Jadi ada yang di atas dan di bawah. Kembali lagi ke definisi substitusi elektrofilik. Nah, di sini sahabat kalian lihat elektrofilnya apa, yaitu E+, dan apa yang digantikan? Yang digantikan adalah hidrogen. Jadi mengganti hidrogen pada cincin benzen itu adalah substitusi elektrofiliknya. Substitusi elektrofilik pada benzen pertama kali yang diperlihatkan adalah ikatan rangkap dari benzen yang kaya elektron akan memberikan elektronnya ke elektrofil, di sini E+ ya. Kemudian terbentuklah sigma kompleks. Apa sebenarnya sigma kompleks di sini? Kompleks adalah kompleks yang terbentuk akibat adanya pengikatan elektrofil oleh ikatan rangkap
dari salah satu ikatan rangkap cincin benzen dan membentuk hibridisasi sp3, di mana saat bersamaan tersedia orbital p, sehingga pada sigma kompleks ini cincin benzen hanya ada 5C_sp2 ditambah 1 orbital p. 4 elektron pi ion sigma kompleks terdelokalisasi pada kelima orbital p yang ini. Pada beberapa buku, sigma kompleks ini bisa disebut suatu ion arenium ataupun juga benzenium, karena benzen itu disebut juga arena, oleh karena itu disebut arenium di suatu ion. Karena apa? Karena ada muatan plus di sini. Kalian bisa lihat ini di sini ada muatan plus. Nanti reaksi lebih lanjutnya akan diperlihatkan pada slide berikutnya. Itu sigma kompleks melepaskan proton dari atom C oleh adanya suatu basa. Bisa dilihat dari sini. Kemudian atom C berubah dari sp3 kembali lagi menjadi sp2, atau bisa disebut tetap mempertahankan aromatisasinya dengan adanya turunan benzen yang mempunyai 6 elektron yang terdelokalisasi. Berikut mekanisme substitusi elektrofilik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan kembali bahwa apa itu asam Lewis, apa itu basa Lewis, untuk lebih memudahkan kita mengetahui mana yang diserang dan mana yang menyerang. Asam Lewis adalah akseptor pasangan elektron dan basa Lewis adalah donor pasangan elektron. Sekarang kalau saya tanya, yang mana yang bersifat sebagai akseptor pasangan elektron atau bersifat sebagai asam Lewis? Yaitu elektrofilnya. Sedangkan nukleofil atau ikatan rangkap pada benzen bersifat sebagai basa Lewis atau donor pasangan elektron. Arah panah pada suatu reaksi organik itu pasti yaitu dari spesimen yang bermuatan negatif atau kaya elektron mengarah ke yang positif, atau dari yang netral mengarah ke yang positif atau yang miskin elektron. Jadi yang kaya elektron akan memberikan elektronnya ke yang miskin elektron. Jadi di sini dapat kalian lihat pada mekanisme reaksinya, di mana yang kaya elektron adalah ikatan pi. Mengapa kok dia ikatan pi yang kok kaya elektron? Karena dia bisa terdelokalisasi elektron pi-nya. Oleh karena itu dia memberikan elektron ke elektrofil yang cinta akan elektron. Oleh karena itu, tanda panahnya mengarah ke elektrofil. Itu terbentuklah sigma kompleks atau ion arenium, di mana atom C di sini sudah terhibridisasi sp3 dan terbentuklah orbital P. Orbital P yang bermuatan positif di sini atau kosong akan bisa distabilisasi dengan adanya ikatan rangkap di sini, membentuk suatu stabilisasi resonansi yang akan bisa berputar atau berpindah menuju ke sini, menuju ke sini.
Setelah itu barulah masuk ke tahap 2. Tahap 2 di sini yaitu lepasnya proton pada sigma kompleks. Ini proton lepas karena menstabilkan muatan positif yang ada di sini oleh adanya dorongan dari suatu base atau basa. Dan terakhir terbentuklah suatu turunan benzen atau suatu bensin yang tersubstitusi adanya elektrofil di sini dan suatu asam. Ya, kita memasuki substitusi elektrofilik pada benzen. Yang pertama adalah halogenasi. Di sini saya memilih brominasi. Brominasi benzen dapat terjadi oleh adanya suatu asam Lewis. Mengapa? Seperti yang pernah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa benzen tidak bisa bereaksi dengan suatu asam halida maupun dihalida. Di sini contohnya BR2. Mengapa? Karena adanya energi resonansi, stabilisasi resonansi yang menyebabkan benzen ataupun BR2 tidak cukup untuk bereaksi karena ikatan rangkap pada benzen itu sangat kuat atau distabilkan oleh resonansinya, sehingga perlu ditambahkan suatu katalis yaitu suatu asam Lewis. Salah satunya adalah FeBr3. Peran katalis di sini adalah menghasilkan suatu elektrofil Br+ dengan terjadi pembelahan antara Br jadi Br+ dan Br-. Walaupun sebenarnya yang terjadi bukanlah suatu pembelahan, melainkan adanya sekedar polarisasi, di mana di sini dapat dilihat FeBr3 mempolarisasikan Br, salah satu Br menjadi Br- dan salah satunya menjadi Br+. Oleh karena di salah satunya terpolarisasi menjadi Br+, langsung kita masuk ke mekanismenya. Karena adanya ikatan rangkap yang kaya elektron dan ada Br yang terpolarisasi menjadi parsial positif, dia akan menyerangnya. Oleh karena itu, elektron kasih ke yang miskin elektron yaitu Br parsial positif. Setelah itu apa? Kembali lagi pasti akan terbentuk sigma kompleks. Maaf ya, di sini salah, seharusnya sigma kompleks, bukan pi kompleks. Mengapa? Ingat kembali lagi, sigma kompleks di sini adalah hibridisasinya sp3. Kalian bisa dilihat di sini ada Br, H, C dan C yang ada di sini. Jadi ini hibridisasi sp3. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muatan positif di sini. Di sini adalah stabilisasi resonansi atau bisa dibilang tadi sigma kompleks atau ion arenium atau ion benzenium ini. Muatan ion kation ini bisa berpindah-pindah dengan adanya ikatan rangkap yang terresonansi atau memberikan elektronnya ke muatan yang positif, sehingga muatan positif bisa pindah ke sini, ini pindah ke sini, dan seterusnya. Oleh karena itu ingat, ini adalah tanda resonansi, dia bisa bolak-balik. Tetapi harus dibedakan dengan reaksi reversibel yang tandanya berbeda. Meskipun bolak-balik, tetapi dua panah.
Nah, setelah itu dengan adanya suatu basa, proton akan dilepaskan dan terbentuklah turunan benzen yang merupakan halogen benzen atau di sini bromobenzen. Pertanyaannya adalah mengapa ada ini, Bu? Kalau kalian bisa jelaskan bahwa ini ada reaksi adisi dan tidak mungkin terbentuk. Oleh karena itu ditanda silang di sini. Jadi ini tidak mungkin terbentuk. Mengapa? Karena sekali lagi benzen berbeda dengan alkena. Ia tidak bisa bereaksi dengan adanya reaksi adisi. Jadi, jika saya perlihatkan ke semua reaksi itu dalam diagram energi, maka akan diperlihatkan diagram sebagai berikut, di mana sumbu X-nya adalah koordinat reaksi atau proses berjalannya reaksi, dan sumbu Y-nya adalah energi. Kalian bisa lihat di sini adalah reaktannya. Reaktannya adalah benzen, Br2, dan katalisnya asam Lewis FeBr3. Sepanjang jalannya reaksi akan terbentuk keadaan transisi 1 dan transisi 2. Di tengah-tengahnya ini adalah intermediate. Intermediate disinilah yang merupakan zat antara, di mana inilah sigma kompleks atau ion areniumnya tadi, dengan adanya juga FeBr4-. Nah, dari sini maka akan terbentuk dengan turunnya energi dan mencapai kestabilan, yaitu suatu produk halobenzen atau bromobenzen, dengan produk sampingnya adalah suatu asam bromida dan kembali lagi katalisnya yaitu FeBr3. Dan dari sini dapat kita lihat yaitu berapa energi yang diperlukan untuk membentuk suatu produk, yaitu sebesar 10,8 kilokalori per mol. Jadi dari sini apa yang bisa kita kasih kesimpulan, yaitu suatu substitusi, reaksi substitusi itu dapat dibedakan seperti yang saya bilang tadi dari definisi substitusi, yaitu zat antaranya. Kita dapat melihat dari zat antaranya, apakah itu suatu karbokation, karbanion, ataupun radikal bebas. Kita bisa melihatnya juga dari suatu reagennya, dan kita juga bisa melihat itu dari substratnya apakah suatu alifatik atau aromatik atau siklik aromatis.